warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita di minggu lalu, yakni mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, di minggu lalu kita telah membahas tentang apa saja fungsi norma dalam masyarakat, apa negara hukum, dan apa-apa saja unsur negara hukum, dan apa fungsi norma hukum tersebut. Ya kan? Ibu harap kalian dapat memahaminya. Oke? Jadi, norma hukum itu harus ditegakkan untuk menjaga ketertiban masyarakat, seperti tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Nah, apa itu keadilan? Silakan disimak video berikut ini. Apa itu keadilan? Keadilan berasal dari kata adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan, tidak berat sebelah atau sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Adapun nilai-nilai keadilan ialah yang pertama, keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antar negara terhadap warganya. Dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang kedua, keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar tercipta keadilan. Di depan hukum tidak ada seorang pun warga negara yang diistimewakan. Semua warga negara, baik pejabat negara, warga negara, dan orang asing wajib menaati hukum. Norma hukum wajib dipatuhi dalam setiap aspek. Barang siapa melanggar suatu aturan hukum akan dikenakan sanksi. Sanksi atau hukuman yaitu suatu pengenaan dengan kekuasaan memaksa sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak menyenangkan atas individu, kelompok individu, atau kelembagaan badan hukum tertentu sebagai imbalan atau ganjaran atas perbuatan yang dinilai melanggar norma hukum yang berlaku. Penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum dapat dipandang sebagai bagian dari proses koreksi dan permasyarakatan sehingga orang yang dihukum menjadi orang baik lagi sebelum kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat. Nah, kira-kira apa alasan dijatuhkannya hukuman tersebut? Yang pertama, pembalasan atas kesalahan. Yang kedua, penjeraan, baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku. Yang ketiga, rehabilitasi. Yang keempat, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Yang kelima, mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Norma hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Demi tegaknya keadilan, anggota masyarakat yang melanggar norma hukum harus dihukum karena perbuatan yang dilakukan telah merugikan dan merampas hak-hak anggota masyarakat lainnya. Pemberian hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum dilakukan oleh lembaga peradilan.
masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Melakukan tindakan main hakim sendiri termasuk juga perbuatan melanggar norma hukum. Pemberian hukuman hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan. Dengan demikian, lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan hidup masyarakat. Sekian untuk video kita kali ini. Ibu harap kalian dapat memahaminya dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan di buku latihan dan dikirim melalui WA Ibu. Oke, dan buku elektronik jangan lupa di-download untuk mempermudah proses pembelajaran. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.